Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, penonton, Bapak, Ibu, Mama, Papa, Ayah, Bunda. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada acara Muardi Asah Asuh Asi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa masukan dari penonton, beberapa masukan dari komen-komen yang sudah ada di media sosial RSUD Dr. Muardi. Banyak yang menyarankan untuk, Dok, kita bahas amandel dong, Dok, amandel dong, gitu. Nah, terkait materi atau pembahasan tentang amandel, tentu saya akan mengajak narasumber yang kebetulan memang beliau adalah seorang ahli telinga, hidung, tenggorok, yaitu Dr. Putu Wijaya, spesialis THT, konsultan bronko esofagi. Ya. Selamat pagi, Dr. Pagi, Putu. Dr. Sandi. Nah, Dr. Putu ini beliau sering nih, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa menangani menerima keluhan ya, Dok, ya, terkait amandel terutama pada anak. Nah, Dok, sebenarnya kalau amandel itu, Dok, normalnya membesarkan atau memang ada, Dok? Ya, baik. Makasih Dr. Sandi. Jadi seperti kita bersama ya, amandel itu setiap orang pasti punya. Jadi dari mulai lahir sampai dewasa itu pasti semua orang punya. Amandel itu merupakan suatu organ limfoid ya. Jadi yang terletak di daerah tenggorokan. Dan pada keadaan normal dia akan berfungsi sebagai fungsi kekebalan. Jadi sebagai organ pertahanan tubuh kita. Jadi organ imunitas kita. Imunitas ada dua, seluler dan humoral. Dan itu semuanya berperan diperankan oleh amandel itu. Jadi kapan itu menjadi suatu problem atau kapan itu menjadi suatu masalah itu ada beberapa faktor. Misalnya karena infeksi, baik itu infeksi virus, infeksi bakteri, terus terjadinya ada suatu, mungkin sampai keganasan, itu jadi suatu problem. Jadi pada dasarnya semua orang punya amandel, dan apabila terjadi sesuatu permasalahan itu nanti akan kita tindak lanjuti ya, kita lihat seberapa parah masalahnya itu. Misalnya pada anak-anak yang paling sering jadi problem adalah infeksi yang berulang. Infeksi berulang, kemudian ada sumbatan jalan nafas ya. Jadi sumbatan jalan nafas itu apabila misalnya kalau secara awam mungkin kita bisa menilai kualitas tidurnya anak bagaimana. Misalnya tidur ngorok, sering buka mulut pada saat tidur, ya mangap lah. Jadi nafas lewat mulut. Nah, itu berarti ada suatu masalah di dalam di tenggorokan. Yang tersering adalah amandel. Nah, itu kalau nanti harus diperiksakan ke dokter, ke THT lah. Kita bisa melihat seberapa besar, seberapa parah, ya, seberapa kronis amandelnya itu. Baik. Nah, Dok, kalau misalnya dokter tadi menyatakan bahwa salah satu fungsi amandel tentunya adalah kekebalan tubuh atau imunitas nih, Dok. Seberapa sensitifkah menilai? Kadang-kadang ibu-ibu nih otomatis saja datang langsung ke dokter anak nih, Dok. Sering saya dapat keluhan bahwa, Dok, amandel anak saya membesar. Semudah itukah, Dok, dinilai oleh orang tua? Ya. Jadi untuk amandel yang membesar itu memang kita ada ukuran, ada beberapa penilaian ya. Jadi ada T1, T2, T3, T4 ya. Jadi T1 itu keadaan normal. Jadi tidak ada masalah biasanya ya. Kalau T2 itu biasanya sudah mulai ada peradangan. Jadi tapi masih dalam batas normal lah. Nah, T3 dan T4 ini sudah mulai membesar. Ya, ini yang harus ditindaklanjuti. Apakah dengan pengobatan, apakah perlu tindakan. Ya, kalau biasanya untuk tindakan ini kita juga harus hati-hati. Tidak semua amandel yang ini harus diambil. Ya. Jadi kita evaluasi, kita observasi. Ya. Jadi apakah dengan pengobatan dia respon, ya, dengan pengobatan misalnya dari T3 dia akan mengecil, nah jadi T2 itu bisa kemungkinan. Jadi penilaian amandel itu pentingnya observasi untuk sejauh mana dia respon dengan antibiotik misalnya ya, atau antivirus ya, karena penyebabnya kan bisa virus, bisa bakteri. Ya. Baik, Dok. Nah, menarik nih karena
pasti orang tua sering apabila berobat nih dok, saya menarik seperti yang disebutkan dokter bahwa penyebab amandel ini meradang itu kan ada virus, ada juga bakteri. Tentunya ini kaitannya erat dengan ibu-ibu pasti dok dapat antibiotik nggak? Ada tanda spesifik nggak dok dari keluhan dok antara amandel yang disebabkan oleh infeksi virus atau infeksi bakteri? Baik. Jadi untuk infeksi yang disebabkan oleh virus itu biasanya menyertai gejala common cold biasanya ya. Jadi ada penyerta, jadi kayak common cold seperti kita bersama influenza itu kan biasa ya. Jadi apa? Biasanya sering terjadi, itu akan mengikuti peradangan influenza common cold. Nah, itu biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu 3 sampai 5 hari tanpa pemberian antibiotik. Nah, tetapi kalau disebabkan oleh bakteri, biasanya kalau lebih dari 5 hari ada pertumpangan bakteri. Nah, biasanya peradangan itu setelah common cold-nya hilang, tapi nyerinya itu menetap. Ya, jadi nyeri terus peradangannya itu menetap. Nah, itu kemungkinan sudah muncul infeksi bakteri. Jadi itu yang harus diberikan antibiotik. Kalau pada tahap awal sih biasanya karena infeksi virus paling sering. Baik itu EBV misalnya ya, influenza, Haemophilus influenza ya. Itu paling sering menyebabkan amandel itu membesar pada saat awal. Baik, wah ini pencerahan nih. Ternyata bahwa memang amandel yang meradang itu buat ibu-ibu atau bapak-bapak tidak selalu disebabkan infeksi bakteri dan tidak harus selalu mendapatkan terapi antibiotik ya dok, tergantung penyebabnya, waktunya ya dok ya, dan jalan keluhan-keluhan taman seperti nyeri menelan ya dok. Nah dok, ada pertanyaan dok dari Instagram @diafatma_momaska. Gejala amandel yang sudah T3 atau T4 gimana dok? Kadang tahu-tahu udah gede dan harus dibedah. Ya, baik. Jadi gejala untuk amandel misalnya pada anak ya, paling sering pada anak itu apabila peradangan itu sering. Jadi kita ada beberapa parameter. Kalau peradangan itu dalam waktu 1 tahun dia lebih dari 5 kali atau sampai lebih dari 7 kali, itu ada kemungkinan dia akan membesar. Karena infeksi misalnya infeksi pada peradangan di amandel itu kalau sering berulang, maka akan timbul jaringan parut di amandelnya. Dia akan menyebabkan pembesaran yang tidak bisa mengecil lagi kadang kalau sering berulang. Dan itu biasanya kalau sudah sering berulang seperti itu, dia menjadi pembesar, bisa sampai T3 atau T4. Nah, pada saat membesar ini ya kita harus kalau sudah terjadi tanda-tanda kronisitas, yaitu amandel sudah kronis, maka memang sebaiknya memang harus dilakukan tindakan ya. Jadi pada saat pertama kali itu kita harus pengobatan secara tuntas ya. Jadi pengobatan tidak tuntas itu akan menimbulkan jaringan parut di daerah amandel itu, sehingga ada kemungkinan dia kambuh terus. Nah, ini pentingnya kita harus menjaga misalnya pada anak-anak ya, kita harus tahu bahwa amandel ini jangan dianggap remeh ya, karena suatu saat dia kalau tidak pengobatan dengan baik itu akan terjadi kekambuhan yang berulang. Nah, ini nanti menjadi besar titik ini amandelnya. Baik. Ya. Dan amandel itu kalau tidak tuntas banyak salah satu komplikasi yang cukup berat itu meningitis ya dok ya. Bisa sampai di sekitar otak ya dok ya. Bisa. Nah dok, dokter tadi menyebutkan menarik nih bahwa amandel yang sampai harus perlu dioperasi itu merupakan setelah timbul keluhan berulang mungkin 5-6 kali dalam 1 tahun. Ya. Nah, sering dikaitkan kejadian ini sama orang tua. Jamak nih dok ya disampaikan bahwa dok apa karena minum es? Ya itu, itu mitos. Nah, itu gimana tuh dok? Mitos ya, mitos ya, mitos ya. Jadi itu bukan fakta ya. Jadi mitos. Jadi es, kemudian banyak coklat ya, kemudian banyak makanan yang sering ditakut-takutkan kepada anak dari orang tua itu menyebabkan amandel. Itu sebenarnya mitos. Karena penyebab utama dari amandel itu bukan dari es ya, bukan dari coklat ya, itu tapi dari infeksi ya, infeksi bakteri, infeksi virus tadi ya.
Jadi es itu tidak ada hubungannya dengan pembesaran amandel. Jadi itu mitos. Dan bahkan kemungkinan bukan esnya, tapi karena dia pilek setelah itu, nah gejala pileknya, common cold-nya itu nanti akan berimbas ke amandelnya, tapi secara tidak langsung. Baik. Jadi mungkin karena faktor flu, common cold-nya itu yang akan menyebabkan amandelnya menjadi bengkak. Baik. Ya. Nah, berarti kita garis bawahi dari pertemuan kali ini yang cukup penting adalah bahwa ternyata es menyebabkan amandel meradang secara langsung itu merupakan mitos ya, mitos, Dok? Ya. Nah, kalau sebagai penyebab tidak langsung nih, Dok, ya. memang kadang-kadang mungkin karena kejadiannya bersamaan, mungkin yang sering kan orang tua itu lagi bepergian, kemudian panas-panas. Ya. Anak ini kan pasti seger minum atau makan sesuatu yang relatif dingin, padahal memang itu kadang-kadang terkait sama daya tahan tubuhnya yang sedang turun, kan, Dok? Apakah sedemikian rupa mempengaruhi, Dok? Bisa San. Jadi karena tergantung imunitas ya, imunitas pada saat misalnya bepergian, traveling, kadang kan capek ya, imunitasnya turun ya. Jadi kemungkinan tadi ya, seperti yang saya cerita tadi, bahwa di dalam amandel tadi kalau sudah ada infeksi di situ yang tidak tuntas pada pengobatan sebelumnya, ini pada saat imunitas kita turun, maka dia akan ibaratnya dorman ya. Jadi dia hanya tidur sementara infeksinya. Jadi pada saat imunitas kita turun ya, dia akan muncul. Nah, ini yang jadi kekambuhannya. Jadi pasti sebelumnya sudah pernah sakit serupa biasanya. Ya. Jadi tidak langsung begitu ini dia langsung sakit amandel, enggak. Pasti sebelumnya sudah pernah beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, dan dia infeksi itu ada di situ dorman. Jadi tidak mati sepenuhnya ini. Jadi ya. Baik, Dok. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok, dari Instagram, Dok. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah amandel pada anak? Ya, ini mungkin pertanyaan lebih tepatnya infeksi amandel ya. Jadi amandel itu setiap orang punya ya. Jadi amandel yang sehat atau amandel yang terinfeksi atau yang kronis ya. Nah, yang kita lakukan mencegah adalah hidup sehat tentunya ya. Jadi pola hidup sehat ya, sehingga badan kita imunitasnya bagus ya. Dan sebenarnya amandel itu kan juga sebagai fungsi kekebalan tubuh ya. Jadi tapi juga ada batasnya. Jadi tidak bisa kita bergantung penuh dengan kekebalan tubuh ya. Jadi karena di amandel itu, selain amandel sendiri itu ada organ lain ya di sekitar amandel itu yang punya fungsi yang sama. Jadi fungsi tonsil lingual ya di lidah, kemudian di belakang hidung itu ada adenoid ya. Itu juga mempunyai fungsi yang sama. Dia bekerja secara sinergis untuk kekebalan tubuh. Jadi cara mencegahnya terjadi kekambuhan, tentunya kita harus pola makan yang sehat, hidup yang sehat ya. Sehingga imunitas kita baik. Bagus. Baik. Ternyata pencegahan itu sebetulnya apabila memang kita sadar penuh ya, tidak sulit ya, Dok, untuk dilakukan. Terkait apalagi sebenarnya kita selama musim pandemi ini sering pakai masker nih, Dok ya. Orang tua, anak. Kalau pengalaman saya di lapangan, tentunya keluhan batuk pilek pada anak sebenarnya berkurang, Dok. Sangat berkurang, betul. Iya kan, Dok? Betul, karena betul. paling sering salah satunya adalah common cold yang mungkin disebabkan oleh virus influenza. Ya, yang dimana tertularnya melalui droplet. Tapi semenjak penggunaan masker yang cukup masif ini, itu ternyata tidak hanya membantu mengurangi penyebaran virus COVID, tetapi penyebaran virus influenza pada anak itu juga cukup dapat terkendali, Dok. Betul. Nah, ini pertanyaan lagi ya dari Dia Fatma. Pantangan apa, Dok, biar nggak membesar lagi? Pantangan. Ya, pantangan sih sudah ini ya, tadi saya sudah bilang ya, jadi awalnya tidak ada hubungan secara langsung antara makanan ya dengan amandel ya. Jadi pantangannya ya kita harus jaga hidup sehat ya, jangan sampai kita terlalu kecapean ya, terlalu aktivitas terus makannya juga nggak teratur, itu juga akan mempengaruhi imunitas ya. Jadi misalnya kalau punya anak ya, makanya harus teratur ya. Jadi jangan terlalu sering main atau terlalu sekarang gadget ya. Jadi mungkin
sering main gadget berjam-jam mungkin ya di rumah ya, sampai lupa makan, lupa ini minum ya, maka itu secara nggak langsung akan menurunkan imunitas dan efeknya juga berimbas kepada daya tahan tubuh dan kekambuhannya tadi. Kita bisa amandelnya jadinya kerjanya lebih keras lagi ya. Nah, Dok, terkait amandel, ini juga sempat tadi dokter sebutkan bahwa tidurnya gimana? Ini garis merah apa lagi nih Dok yang bisa kita sambungkan antara tidur dan amandel, Dok? Betul, ya. Jadi ini menarik, pertanyaan menarik ya, Dr. Sandi. Jadi itu jadi suatu perhatian kita juga bahwa amandel itu dia akan mempengaruhi kualitas tidur. Jadi kualitas bukan kualitas. Jadi tidur tidak akan secara nyenyak lah. Dan efek kalau amandel itu membesar, ya otomatis tadi kualitasnya akan berkurang. Tanda-tandanya tidur ngorok, mulut akan mangap lah kalau istilah Jawanya itu mangap, buka mulut pada saat tidur. Terus terkadang bisa ada jeda berhenti nafas. Itu atau kita sebut dengan obstruksi sleep apnea syndrome. Itu jeda selama 10 detik. Nah, kalau lebih dari 10 detik itu berarti sudah ada gangguan jalan nafas. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menilai apakah salah satu tanda yang paling gampang adalah menilai kualitas tidur dari anak-anak. Jadi dilihat saja pada malam hari dia mulutnya buka atau nutup. Kemudian diperhatikan ada jeda berhenti nafas enggak pada saat tidur. Misalnya berhenti nafas kan bisa lihat ya. Jadi nafasnya misalnya biasa teratur tiba-tiba berhenti selama kurang lebih 10 detik. Nah, kalau lebih dari 10 detik berarti sudah ada gangguan jalan nafasnya, itu kan bahaya sekali. Kalau seperti itu memang itu suatu indikasi yang absolut untuk dilakukan tindakan pengambilan amandel atau tonsilektomi lah kita sebut ya. Itu karena otomatis nanti kualitas hidup berkurang, pasokan oksigen ke otak juga berkurang. Jadinya pada saat besoknya misalnya aktivitas dia akan lemes, loyo, gampang capek, ya, terus ngantukan. Nah, itu sudah biasanya rentetannya seperti itu. Jadi kalau amandel yang besar rentetannya seperti itu. Baik, Dok. Ya. Berarti memang salah satu faktornya karena jalan nafasnya tadi tertutup, ya, tertutup oleh amandel tadi betul, yang membesar betul. ya, Dok. Iya, iya. Sehingga anak itu bisa na'udzubillah adalah berhenti sebentar nafasnya bisa sampai 10 detik. Lebih dari 10 detik bisa. Berarti bisa sampai kematian, Dok? Kalau sampai kematian mungkin belum jarang ya. Cuma memang saturasi akan turun. Jadi kita pernah melakukan penilaian ya. Jadi pada orang dewasa malah ya kalau obstruksi sleep apnea kita lihat pakai saturasi oksigen itu bahkan bisa sampai 80-an. Ya, 80, 85. Tapi dia nggak ada masalah. Jadi dia seperti kalau sekarang happy hypoxia ya. Kalau di COVID itu ada happy hypoxia. Juga sama dengan di amandel. Amandel juga kalau dia sudah terbiasa dengan kondisi saturasi rendah, dia mungkin nggak ada masalah. Tapi itu justru akan mempengaruhi secara umum tubuh kembang anak misalnya akan terganggu ya. Dimana biasanya hormon-hormon pertumbuhan itu kan terutama pada malam hari ya, Dok? Nah itu ya. Baik. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dari Nato Mahadika. Apakah amandel ini penyakit keturunan, Dok? Ya, tidak ada keturunan. Jadi yang keturunan itu biasanya adalah faktor alergi. Ya, itu pasti ya. Jadi faktor alergi. Jadi misalnya sering bersin-bersin, misalnya Pak orang tuanya punya sakit asma, simbahnya punya sakit kulit misalnya dermatitis, paru bronkitis yang disebabkan oleh alergi, itu ada faktor keturunan. Ya, kalau itu. Tapi kalau amandel tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan. Berarti, Dok, rentetannya adalah si alergi tadi menjadi pencetus ya, Dok? Betul. Itu faktor predisposisi ya. Jadi memang bisa menjadi faktor predisposisi, faktor alergi. Jadi faktor alergi kalau dia sering bersin-bersin, sering flu ya, bisa tadi dia menjadi lebih rentan terjadinya infeksi di amandelnya. Baik, tentunya tadi yang dokter bilang jaringan parut di amandel itu logikanya adalah kulit kita luka berkali-kali ya, Dok ya. Kemudian timbul scar gitu ya, Dok, sampai akhirnya amandelnya membesar. Ya. Baik. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dari Septiani Lucy.
Dok, apakah amandel bisa disembuhkan sendiri di rumah, misalnya dengan istirahat cukup dan minum air hangat, Dok? Ya, baik. Jadi amandel tergantung penyebabnya ya. Kalau tergantung virus, mungkin dia akan bisa secara recovery. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, dia akan sembuh sendiri. Self-limited disease kalau virus ya. Tapi kalau bakteri memang agak sulit ya. Karena kalau apalagi sudah lama ya, dia akan meskipun dia secara klinis baik ya, mungkin sudah tidak sakit, sudah tidak ganjel ya, tapi bakteri itu masih ada. Nah, ini yang bisa menjadi ibaratnya kayak bom waktu, atau satu waktu bisa kambuh lagi ya. Jadi dia akan tidur di situ. Kalau tidak ada antibiotik, misalnya kita tidak memberikan antibiotik pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri, maka bakteri itu dia akan berhenti untuk diem ya. Jadi nunggu saat-saat imun kita turun. Kalau imun kita turun, capean, dia akan keluar ya. Makanya ini kita harus benar-benar lihat apakah ini oleh virus atau bakteri. Kalau virus mungkin bisa amandel biasanya masih bagus, masih hanya peradangan merah gitu aja, dan dengan pengobatan simptomatik saja dia akan reda ya. Misalnya hanya turun panas, terus obat pilek yang sederhana, dia akan turun dan bisa secara self-limited disease dia akan sembuh sendiri. Baik, berarti memang pencegahan amandel ini dimulai dari satu, gaya hidup, dua, apabila memang terbukti karena infeksi bakteri dituntaskan terapinya, dan memang apabila curiga disebabkan karena viral tadi, ya kembali ke keadaan tubuh kita yang harus kita maintain untuk tetap bugar dan cukup istirahat ya, Dok. Nah, yang agak menarik juga terkait ada nih, Dok, kalau dikaitin sama minum es krim tadi, minum air hangat setelah minum air dingin atau es krim, itu gimana, Dok? Ya, jadi minum air hangat itu memang memberi suasana nyaman di daerah sekitar tenggorokan memang ya. Jadi dia akan pembuluh darah juga lebih humidifikasi lah itu, dan itu memang akan membantu peredaran di daerah pembuluh darah itu menjadi baik ya. Tapi itu tidak menyembuhkan sebenarnya. Dia hanya memberi suasana hangat, nyaman, lebih nyaman saja. Jadi tidak misalnya kalau ada bakteri ya tetap aja dia tidak bisa membunuh bakteri, tidak, cuma memberinya rasa nyaman saja untuk minum hangat itu ya. Dibandingkan minum es, misalnya kalau kita secara ini kan minum es kalau pada sakit kan nggak nyaman. Iya, betul, Dok. Ya, ganjel ya, Dok. Ganjel ya. Tapi secara ini dia tidak akan menyembuhkan karena dia hanya kalau sudah ada bakterinya ya tetap aja di situ bakterinya ya. Baik, Dok, baik. Wah, terjawab nih udah dua mitos. Minum air hangat setelah minum es atau mengkonsumsi es krim itu ternyata ya memberi rasa nyaman, tetapi memang tidak menghilangkan penyebab utamanya ya, Dok. Betul. Baik, Dok. Dok, ada pertanyaan dari Topan Wicaksono. Dok, apakah benar jika amandel diambil melalui operasi menyebabkan kekebalan tubuh anak menurun? Nah, terkait judul nih, Dok, penanganan amandel pada anak nih, Dok. Ya, pertanyaan bagus ini, Dr. Sandi ya. Jadi ini saya akan menjelaskan bahwa amandel itu memang dia fungsinya sebagai kekebalan tubuh seperti yang, tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan bagus. Tapi kalau sudah terinfeksi, peran dari amandel ini akan berubah menjadi fokus infeksi. Apalagi sudah kambuh-kambuhan ya, misalnya lebih dari 5 sampai 6 kali dalam setahun dia kambuh terus, sudah ada jaringan parut di sana, ditambah lagi mungkin ada detritus atau kayak nanah di dalam amandel. Itu amandel justru menjadi fokus infeksi. Jadi fokus infeksi itu menjadi penyebab suatu penyakit yang lain. Jadi misalnya sering infeksi di telinga, infeksi di sinus, itu bisa disebabkan oleh infeksi amandel itu. Jadi berubah fungsinya, jadi awalnya dari kekebalan tubuh menjadi fokus infeksi. Nah, kalau seperti itu harus dilakukan pengambilan, ya, mau nggak mau harus diambil amandelnya. Nah, pertanyaannya apakah menyebabkan kekebalan turun? Ya. Ya, dari beberapa penelitian, itu juga teman sejawat juga pernah mengadakan penelitian bahwa penelitian dengan imunoglobulin A, mungkin kita tahu IgA itu dari saliva ya, dari saliva, itu pernah diteliti pada anak-anak setelah diambil
amandelnya, IgA-nya itu dilihat selama 3 bulan. Sampai 6 bulan. Pada 3 bulan pertama itu memang mengalami penurunan, tapi tidak sampai di batas bawah normal. Dia akan turun levelnya, tapi tidak sampai di bawah normal. Kemudian setelah 3 bulan bulan keempat dia akan naik secara seperti sebelum dilakukan pengambilan amandel. Jadi secara medis ya tidak menyebabkan kekebalan itu turun ya. Jadi dia hanya sementara saja, temporary. Dia akan naik secara perlahan, dia akan normal kembali. Dan ini ternyata justru lebih baik dibanding tidak diambil. Jadi risikonya memang kalau tidak diambil, dia jadi fokus infeksi yang bisa menyebabkan infeksi secara sistemik kemana-mana. Baik, berarti ternyata bahwa amandel ini memang sering dijadikan bahasan mitos bahwa jangan mau dioperasi amandel karena setelah dioperasi itu nanti kamu nggak punya kekebalan tubuh. Itu juga menjadi pertanyaan yang cukup sering disampaikan terutama di lapangan ya dok ya. Tapi ternyata sudah dilakukan penelitian, mungkin sedikit menurun tetapi tidak signifikan dan tetap dalam batas normal ya dok ya? Di atas normal, masih di atas normal. Diikuti lagi nanti naik lagi ya? Naik lagi itu sudah. Dan itu banyak, ada yang IgA, ada yang IgM ya, itu sudah hampir sama semuanya di levelnya itu akan menurun sedikit memang secara ini, tapi dia secara bulan keempat karena fungsi amandel itu akan digantikan oleh daerah di sekitar amandel situ, karena kita tahu bahwa amandel itu bagian dari cincin Waldeyer ya. Di tenggorok itu ada cincin Waldeyer, ada tonsil palatina, tonsil lingualis, adenoid, tonsil tuba. Itu begitu diambil salah satu, ya terutama amandel yang paling gede ini, dia fungsinya akan digantikan oleh amandel yang lain yang di sekitar situ juga. Jadi fungsi kompensasi ya, jadi akan tergantikan. Jangan khawatir, itu secara kita sudah dibekali di tubuh kita akan ada yang menggantikan di situ. Jadi jangan khawatir kekebalannya akan turun, tidak ya. Ya. Berarti semua itu sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa ya dok ya? Betul. Segitu kompleks kompensasinya apa begitu ini diangkat gitu ya dok? Nah, terkait penanganan dok, penanganan amandel pada anak. Nah, nomor 1 tadi tentunya adalah menjaga imunitas, menjaga kesehatan. Yang jarang orang tua memperhatikan ini bahwa pintu masuknya si kuman atau viral atau dan lain-lain tadi kan itu bisa dari orang sekitar anak nih dok. Ya, karena anak ini biasa kan oleh pengasuh, orang tuanya mungkin ayah ibunya kerja. Nah, ada saran nggak dok nih buat circle nih dok? Yang kadang-kadang kan orang tua ya misalnya kayak kita mungkin nggak sadar di luar entah fit atau enggak ya minum air dingin lah, mungkin kurang menjaga. Nanti begitu anak sakit itu yang disalahkan kan pasti anaknya. Betul ya. Gimana tuh dok? Ya, jadi memang untuk anak ya terutama memang dia tidak bisa sendiri ya, dia pasti di lingkungan ditemani oleh suatu keluarga, di suatu lingkungan. Dan ini memang kita dalam mengevaluasi suatu amandel itu tidak bisa cuma anaknya saja ya, harus lingkungan juga ya, bagaimana dia diasuh di rumah ya, bagaimana kesehatan itu memang harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu juga jangan serta-merta menyalahkan anaknya ini, gara-gara anaknya ini. Saya karena kulkas dok, minum es. Itu pasti kulkas minum es nih waktu papa mama kerja. Nah, itu kan itu ya. Jadi justru kadang itu malah dari orang tuanya sendiri bisa ya membawa dari luar ya. Jadi bakteri dari luar, virus dari luar ya. Ya seperti saat inilah kita di pandemi COVID ini kan, kita harus benar-benar selektif ya dalam menerima orang dari luar. Kita harus hati-hati, benar nggak ini? Itu juga sama lah dengan kita perlakukan pada kasus amandel itu juga ya, karena namanya penularan COVID, penularan flu, infeksi amandel itu sama-sama droplet, sama-sama aerosol juga ya. Jadi memang sangat kita harus selektif juga menilai, jangan sampai disalahkan terus anaknya ini, kasihan anaknya. Betul, berarti memang lingkungan juga memegang ya, peranan yang paling penting ya dok ya. Baik, berarti untuk
mama, papa, ayah, bunda, bapak, ibu juga jangan lupa sebelum kita pergi ke tempat beraktivitas, sebelum kita memulai aktivitas, pastikan bahwa kita menjaga kesehatan kita demi kesehatan rumah kita juga ya dok, seisi rumah setelah kita kembali bekerja. Ada pertanyaan lagi dok dari Pranita Susanti, dok anak saya beberapa kali flu berat, kata dokter karena amandelnya, dalam kondisi apa amandel harus dioperasi? Ya baik, ya ini flu berat itu memang sering dikaitkan dengan amandel ya, tapi belum tentu juga karena amandelnya, karena bisa jadi amandelnya masih bagus, tapi faktor yang lain misalnya itu sering diabaikan, misalnya alergi tadi ya, jadi faktor alergi, kalau dia punya alergi yang berat ya, misalnya dia sering bersin-bersin, dan juga kembali lagi ke orang tua ya, orang tuanya juga ada nggak faktor bawaan alergi. Kalau ada bawaan alergi maka bukan ini, pasti anaknya juga hampir dipastikan juga bakat alergi. Jadi penyelesaiannya tidak harus amandelnya, tapi harus kita lihat secara ini luas bahwa bisa jadi kalau kambuhan itu bukan karena amandelnya tapi karena dari alerginya. Jadi sering bersin, sering pilek ya. Nah ini harus diselesaikan ya, penyelesaian alergi. Mungkin maaf ini agak melebar sedikit ke alergi ya, karena pada anak itu juga sangat erat sekali dengan alergi. Jadi rinitis alergi pada anak itu tidak hanya selain dari faktor bawaan, juga lingkungan. Misalnya di ruang tempat tidurnya itu bagaimana dia, adakah karpet misalnya. Jadi yang hal-hal yang menyebabkan dia terpicu alerginya itu kan paling sering ada debu. Jadi di kamarnya apakah banyak barang, apakah punya hewan piaraan, burung misalnya kucing, anjing, nah itu kan secara nggak langsung dia akan memicu alerginya kambuh. Kalau alergi kambuh dia jadi batuk pilek. Nah kemudian amandelnya disalahkan. Jadi kadang gitu. Jadi kita harus menilai jangan-jangan bukan dari amandelnya. Tapi kalau memang benar dari amandelnya dan itu memang tadi tanda-tandanya ya, ada infeksi tenggorok yang berulang, kemudian ada sumbatan jalan nafas ya, maka itu memang bisa disebabkan dari amandel. Tapi tidak semata-mata dari amandel. Jadi batuk pilek pasti amandel bukan. Nah, ya. Penanganan amandel ini juga kadang-kadang ya dok ya. Dok, anak saya tuh sudah dioperasi amandel 1 tahun yang lalu. Tetapi kok masih batuk pilek? Nah, itu betul, makanya. Itu ya dok ya, dikaitkannya sama hal tersebut ya dok, ternyata bahwa ada faktor alergen, ada faktor mungkin infeksi virus atau bakteri yang berulang tadi, tidak semata-mata amandel hilang, batuk pilek selesai ya dok? Betul, iya makanya. Jadi kita memang, alhamdulillah kita di Muadi ini, kita masih, kita dalam proses, ini kan rumah sakit pendidikan juga ya, pelayanan pendidikan. Kita masih memegang teguh prinsip dalam ini harus sesuai protap ya. Jadi kita harus melihat suatu misalnya masalah amandel itu, kita tidak hanya penyebabnya cuma amandel, kita harus metani lah, ibaratnya kita harus metani apa sih penyebabnya ini selain amandel. Ya tadi nanti kalau tidak seperti itu di kemudian hari begitu amandel diambil kita dikomplain, dok ini ternyata masih ini batuk pilek. Nah ini jadi kita harus melihat secara keseluruhan, jangan sampai hanya amandelnya saja penyebabnya ya. Jadi misalnya kalau sumbatan jalan nafas itu tadi, selain sumbatan dari amandel itu bisa adenoid, bisa faktor obesitas misalnya ya, ada obesitas, kemudian leher pendek, lidahnya besar, makroglosia, atau dari septum hidung. Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi amandel itu mungkin hanya sekitar ya 20-30% kalau untuk absorpsi osa ya, osa pada ini. Tapi memang kita harus tahu persis apakah penyebabnya ini hanya amandel atau yang lain. Nah itu jadi tadi saya setuju bahwa kita harus melihat alerginya jangan-jangan ya. Jadi kalau alergi tidak terkontrol ya bukan tidak mungkin dia akan kambuh lagi ya. Makanya alergi itu kan ibarat kayak anugerah ya. Jadi kalau saya sering bilang ke pasien, ini anugerah dari Tuhan bahwa ini dapat alergi ya. Jadi tidak bakal hilang, tidak bakal sembuh kan. Dia yang bisa kita lakukan mengontrolnya bagaimana alerginya itu bisa hidup berdampingan dengan kita gitu. Baik. Ya. Wah, menarik nih. Amandel ini memang tidak habis-habis ya dok, menjadi pembicaraan terutama di usia anak-anak. Dok, ada pertanyaan lagi dari Yuri Kelani dok.
apa dampak fatalnya jika amandel terlambat ditangani? Ya, baik. Jadi kalau amandel, memang betul kalau itu amandel, maka jelas kualitas hidup anak akan menurun. Tumbuh kembang anak juga akan tidak sesuai dengan umurnya. Ya, misalnya terus apabila sudah sampai mungkin sampai kronis ya, dia itu dari bentuk dari mulut dan ini akan kelihatan akan berbeda dengan anak yang lain. Jadi dia akan sering mangap. Ya, sering kalau kita facies adenoid, jadi muka adenoid ya, muka adenoid itu akan mangap kayak mungkin kayak sindrom apa namanya yang Down syndrome, Dok? Down syndrome. Nah, hampir seperti itu kalau memang sampai ini ya bisa buka mulut terus dia ngorok ya. Jadi itu kalau sampai yang berat ya, misalnya amandel dan adenoid biasanya satu rangkaian itu ya. Jadi itu kalau tidak ditangani dengan baik juga apabila tidak membesar tapi itu kronisnya, misalnya kan amandel itu ada yang sifatnya membesar, ada yang dia kecil tapi dia kronis. Jadi Ada tuh ya, Dok? ada. Jadi tipe fibrotik. Jadi amandel itu ada tipe yang besar atau tipe yang kecil, tapi dia mempunyai resiko yang sama dengan amandel yang besar. Jadi fibrotik. Jadi dia akan membesarnya ke dalam. Jadi kalau kita lihat itu tapi kelihatan itu ada tanda-tanda kronis biasanya. Nah ini bahayanya memang bisa kemana-mana. Saya belum ini ya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa di amandel itu ada namanya kuman, namanya Streptococcus ya. Streptococcus ya. Jadi kuman yang sering ya, hanya sekitar 70-80% kuman bakteri itu amandel itu Streptococcus beta hemoleuticus. Nah, bakteri ini dia akan mengeluarkan racun namanya streptolisin. Streptolisin ini yang akan ikut peredaran darah, bisa kemana-mana, ikut aliran darah, dan paling sering dia ke ginjal dan ke jantung. Dia akan nyangkut di sana. Nah ini kalau streptolisin ini dia sampai ke jantung, bisa menginfeksi jantung, misalnya perikarditis. Begitu juga ke ginjal, jadi nefritis. Jadi ini bahaya yang selanjutnya yang nanti bisa muncul untuk amandel yang tidak ditangani dengan baik ya. Jadi dan kita ada parameternya, alat pemeriksaan untuk menilai bahwa streptolisin itu sudah sampai ke sana. Kita ada pemeriksaan asto biasanya, anti streptolisin titer O. Ya kalau astonya tinggi berarti meskipun amandel ini tidak besar, ini sudah indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Baik. Ya. Ternyata ya memang tidak sesederhana itu ya, Dok, ya. Betul. Efeknya apabila terlambat itu bisa infeksi di jantung. Ya, bisa juga ada di ginjal ya, Dok, ya. Paling sering karena mengikuti peredaran darah ya. Peredaran darah kan di jantung dan di ginjal ya, di sana ya. Sering juga, Dok, ya dapat pertanyaan, Dok, misalnya yang datang dengan nefritis, betul. nefritis akut post streptococcus kok. Begitu pertanyaan itu kan pasti Bu sering batuk pilek berulang, radang tenggorokan berulang. Itu kan pertanyaan yang mungkin seolah-olah nggak nyambung ya, Dok, betul, ya. Kok saya sakit ginjal? Bisa. Ditanyakannya batuk pilek, ternyata salah satunya adalah efek. Betul, streptolisin tadi. Baik, Dok. Dok, ada pertanyaan dari Mas Joko 1973. Dok, kalau amandel besar dan dibiarkan atau tidak dioperasi, akibatnya apa ya? Apa bisa mengecil sendiri saat anak tumbuh dewasa? Ya, baik. Jadi secara normal amandel itu memang dia akan mengecil pada orang dewasa. Kalau kondisi amandel itu sehat dan dia berfungsi normal ya, bukan menjadi sebuah fokus infeksi, amandel itu akan mengecil pada saat umur sekitar 13 sampai umur remaja itu sudah mulai mengecil. Nah, apabila ternyata kenapa kok bisa tidak mengecil? Itu karena biasanya infeksi berulang. Jadi infeksi tadi, kalau infeksi sudah berulang dari kecil, dia akan sulit mengecil lagi. Jadi dia akan tetap sebegitu ya. Kalau infeksinya atau ada jaringan parut di sana, itu sudah tidak bisa mengecil lagi. Ya. Jadi memang amandel itu unik. Kalau dia masih kondisi bagus, dia akan mengecil secara kalau kita menyebut rudimenter ya. Jadi akan mengecil secara alamiah. Tapi kalau sudah pernah terinfeksi, ada jaringan parut di sana, dia tidak akan mengecil. Jadi akan menetap seperti itu. Baik.
Ya. Berarti ya sebaiknya memang tidak perlu menunggu ya dok Ya, sampai ya. tambah besar. Kadang-kadang kan Ya. orang tua juga, dok nanti sudah agak besaran dikit, Ya. masuk SD, masuk SMP, Oh masuk ya, ya ini sampai lupa nih dok. betul betul. Jadi saya pernah pengalaman anak umur 3 tahun saya operasi, 3 tahun di sini ya kita karena dia sudah ada obstruksi jalan nafas. Jadi untuk patokan umur memang kita tidak ada secara khusus ya. Memang mungkin perawatan post op-nya yang lebih apa ya, rewel, anaknya lebih tidak kooperatif pada umur di bawah 3 tahun. Jadi tapi secara indikasi, kalau sudah indikasi umur berapapun kita lakukan. Jadi karena obstruksi jalan nafas tadi, jadi sumbatan jalan nafas tadi kita menjadi prioritas utama untuk dilakukan tindakan operasi. Saya pernah operasi di sini 5 tahun yang lalu lah, anak umur 3 tahun itu kita prioritasnya adalah sumbatan karena sudah besar sekali dan dia nafasnya sudah susah. Ngorok terus ya dok ya? Iya, ngorok terus. Sampai dokter Ya. tadi bilang mungkin mangap terus ya dok? Iya, Karena iya. nafas dari hidung pun Betul, juga betul. sudah sulit ya dok Iya. karena terganggu. Ya. Nah dok, sempat memang ada kejadian amandel yang disebabkan oleh difteri dulu. Wah, iya menarik ini. Betul. Iya kan dok? Betul. Sempat Tonsilitis beberapa difteri. mungkin sekitar 2017. Sebelum pandemi, Ya. iya, sebelum pandemi itu kita di sini pernah beberapa kasus Betul. kita kerjasama ya dari anak itu, ya, ya, Itu kan berarti penyebabnya adalah si difteri. iya, korin. Sebenarnya apa bedanya dok nih dibandingkan Betul. sama amandel atau Ya. tonsilitis yang disebabkan oleh tadi mungkin paling banyak kalau virus influenza Ya, atau ya. mungkin kalau bakteri streptococcus. Ya, betul. Ya, jadi difteri ini termasuk amandel yang berbahaya. Jadi tonsilitis difteri. Tonsilitis difteri itu awalnya mungkin seperti kayak common cold biasa ya, common cold biasa. Tapi dia ada suatu kekhasan ya. Jadi di daerah sekitar amandel itu ada selaput putih. Jadi membran, kita sebut membran. Jadi membran putih ini yang khas, dia akan menyelimuti daerah sekitar amandel, jadi putih. Dan biasanya juga disertai oleh bullneck ya, bullneck. Jadi KGB yang besar, jadi di leher kita ini ada kelenjar getah bening. Dia fungsinya juga sama kayak amandel, dia jaringan limfoid, dia sebagai fungsi sebagai kekebalan tubuh juga ya. Tapi pada difteri dia akan besar kanan kiri bisa, jadi bullneck ya. Dan ini termasuk bahaya difteri ini. Jadi karena mortalitasnya tinggi. Dan karena bahayanya kenapa? Karena selaput putih yang tadi di tenggorokan itu dia akan bisa mudah secara spontan bisa lepas dan masuk ke saluran nafas. Dan biasanya KU-nya keadaan umumnya anak itu biasanya jelek ya. Biasanya kalau dikonsulkan ke THT itu biasanya sudah ada potensial untuk sumbatan jalan nafas. Obstruksi ya dok? Iya. Kita lakukan trakeostomi ya. Dulu pernah berapa kali kita lakukan trakeostomi pasien-pasien difteri karena dengan trakeostomi, dengan membuka di daerah leher ini kita menyelamatkan jalan nafas di bawahnya. Jadi misalnya kalau ada tadi selaput tipisnya tadi rontok ke bawah tidak sampai masuk ke saluran nafas. Ya memang itu, tapi sekarang jarang ya. Dulu sempat pernah ada. Jadi memang musiman ya tonsilitis difteri. Jadi itu tadi biasanya pengobatannya kita join dengan bagian anak ya. Kita menyelamatkan jalan nafasnya, untuk tonsilitis difterinya dari bagian anak itu nanti yang mengobatinya. Baik, terkait memang difteri ini kurang lebih ya 2017, 2016 kita dok, waktu sempat betul. KLB ya dok, KLB difteri ya dok, kita menyebutnya kejadian luar biasa karena tiba-tiba angka kesakitan karena difteri ini meningkat, terutama pada anak-anak ya dok. Nah salah satu yang bisa dilakukan adalah mengingatkan kepada orang tua untuk selalu mengikuti program imunisasi difteri ini salah satunya yang bisa kita lakukan di umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan kemudian diulang pada umur 18 dan 5 tahun ya. Nah dok, ada pertanyaan lagi dari akubisa.com. Selamat pagi dok, terima kasih atas edukasinya. Dok, bisa dijelaskan operasi amandel pada anak bagaimana prosesnya? Apakah bius total dan berapa lama perawatan detail nih? Ya baik. Jadi kalau memang sudah diperiksa oleh dokter THT itu sudah dilihat dan diperiksa, memang harus dilakukan tindakan operasi ya. Untuk tindakan operasi amandel atau kita sebut tonsilektomi itu memang tidak membutuhkan waktu lama
ya. Jadi dan tapi juga ini harus dibius total. Dulu sebelum era ya sekitar saya masih koas ya, itu memang bisa dilakukan secara bius lokal ya. Tapi setelah sekarang ini setelah dievaluasi itu bahayanya lebih bahaya pada saat bius lokal, karena untuk evaluasi perdarahannya dan kemungkinan aspirasi darah itu masuk ke saluran nafas pada saat di bius lokal itu lebih besar dibandingkan di bius total. Kalau di bius total pasien juga lebih nyaman, kemudian operator juga lebih nyaman ya, dan operasi itu juga tidak lama, biasanya sekitar maksimal 1 jam. Dan itu memang untuk proses penyembuhannya biasanya sih pasien besoknya bisa pulang ya. Jadi hari ini operasi, besok pagi sudah bisa pulang. Jadi termasuk operasi, meskipun operasi besar artinya di bius total, tapi untuk resikonya memang hampir sama dengan operasi yang lain, tapi relatif lebih ringan. Jadi tidak terlalu seperti operasi besar yang lain. Dan tekniknya memang kita melalui mulut ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum punya bayangan, jangan-jangan lehernya dari luar, dibelek dari lehernya, bukan ya. Kita diambil dari mulut. Jadi mulutnya dibuka, dibius, ya, kita ambil dari mulutnya dengan alat khusus ya. Jadi di Muad ini alatnya sudah mutakhir semuanya. Jadi kita sudah punya alat radiofrekuensi, kemudian thermal welding ya, sehingga akan meminimalisasi perdarahan ya, juga, dan nyerinya juga lebih berkurang. Baik. Nah, Dok, yang menarik nih dari mulai mungkin dulu saya pendidikan dokter muda, koas sampai sekarang nih, Dok. Yang menarik adalah anak-anak setelah operasi amandel tuh makan es krim. Iya, betul. Iya kan, Dok? Iya. Satu, memang itu selalu menjadi daya jual dari teman sejawat dari bagian THT bahwa nanti habis operasi makan es krim, dan kenyataannya kalau misalnya kebetulan rawat bersama dengan bagian anak, ya anak itu seneng gitu kan. Iya. Buat apa sih, Dok, makan es krim tadi, Dok? Ya, jadi salah satu terapi post operasi dari amandel itu adalah kita memberikan untuk mempercepat pembukuan darah. Nah, mempercepat pembukuan darah, mempercepat perdarahannya itu biar cepat berhenti, itu adalah dengan pemberian es ya, es baik itu di luar maupun diminum. Jadi di luar biasanya kita tempel kompres es ya, kompres air dingin di leher. Kemudian bisa juga kalau pasien sudah sadar penuh, langsung diminumi air dingin ya, bisa es, monggo ya. Makanya ini ada beberapa rumah sakit swasta ini mungkin bisa ditiru, Muadi itu ada paket ya, jadi paket dengan es krim. Jadi itu daya tarik, iya, daya tarik. Jadi itu nanti dapat es krim nih, itu. Jadi anak-anak mungkin itu memang secara ini dia mempercepat untuk proses pembekuan darah. Berarti tujuan pemberian es krim tadi adalah membantu mempercepat proses pembekuan darah ya, karena kan ibu-ibu juga kan, loh kemarin sakit batuk pilek, dioperasi amandel, setelah operasi malah disuruh minum es. Jadi ingat ya, ayah, bunda, sobat Muardiwai yang mempunyai anak dan sudah dilakukan operasi amandel, jangan lupa nagih ya kalau habis operasi amandel bahwa boleh nggak minum es krim ya. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok, dari Sila Nuria. Dok, apakah anak yang mengalami gangguan amandel harus langsung operasi? Oh ya. Ya, baik ya. Jadi kalau baru pertama gangguan amandel biasanya belum perlu ya. Jadi kalau baru pertama, kecuali kalau sudah ada kekambuhan. Jadi kita ada akut, ada kronis, ada eksaserbasi akut. Jadi kalau akut biasanya kalau amandel masih baru ya, baru serangan kurang lebih dari 2 minggu ya, biasanya dengan pengobatan saja cukup ya. Jadi tapi kalau sudah kronis atau eksaserbasi akut, jadi kronis kemudian kambuh lagi, nah itu perlu dipertimbangkan untuk tindakan operasi. Baik, Dok, karena waktu udah diingatkan 10 menit, tapi saya tadi menarik dokter sebutkan bahwa amandel itu berdekatan dengan adenoid salah satunya, Dok. Nah, ada juga orang tua yang bingung, Dok, amandel itu apa, sedangkan di versi lain mungkin kadang-kadang kita menyebutkan ini pembesaran adenoidnya, Bu. Ya, nah, itu gimana, Dok? Ya.
Jadi adenoid dan amandel itu memang saling berdekatan ya. Jadi kalau adenoid itu kalau kita membahasakan ke pasien itu amandel yang di belakang hidung. Jadi fungsinya sama dengan amandel, tapi dia posisinya di hidung, di belakang hidung. Jadi kalau kita telusuri lubang hidung Iya, itu Dok. dia akan ketemu nanti akan di situ adalah adenoid namanya. Dan adenoid ini memang sering dijumpai pada anak-anak, jarang pada orang dewasa. Karena pada orang dewasa dia akan mengecil dan mungkin hilang. Jadi dia rudimenter. Nah, kalau dia pada anak-anak dia membesar dua-duanya, itu harus diambil, ya. Dua-duanya, Dok? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, karena adenoid itu memang persis di belakang hidung. Jadi kalau dia membesar, otomatis hidung itu akan lebih terasa tersumbat, ya. Tapi ada ini ya, perlu saya sampaikan bahwa adenoid itu memang beda dengan amandel. Kalau amandel yang biasa yang diambil dia tidak mungkin kambuh lagi, tidak mungkin tumbuh lagi. Kalau adenoid dia hanya kita tipiskan, ada kemungkinan dia kambuh lagi, ya. Jadi memang ada kemungkinan kambuh lagi kalau adenoid. Kalau amandel yang di tonsil palatina itu dia tidak mungkin tumbuh lagi. Baik, Ya. berarti memang adenoid ini pada masa kanak-kanak tadi memang normalnya Ya. normalnya ada ya, Dok? Ya. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu dia akan mengecil. Oh, baik, Ya, baik. baik. Jadi buat ayah, bunda, papa, mama, bapak, ibu, sobat Muardi, jangan lupa bahwa seorang anak ini satu memang normalnya punya amandel yang kalau misalnya sehat tentunya tidak membesar, dan juga ada adenoid tadi ya, Dok. Ya. Baik. Dok, ada pertanyaan dari Turtleneck. Dok, maaf agak keluar topik. Anak saya didiagnosa hipertrofi konka. Kalau malam sering terganggu nafas, sebaiknya gimana, Dok? Ya. Ya, jadi hipertrofi konka itu adalah pembesaran di daerah hidung ya, di kavum nasi, di hidung, lubang hidung itu kita ada, kalau kita ngaca ada benjolan warnanya pink. Nah, dia akan besar, dia normal, dia akan besar dan mengecil. Dan membesar pada saat dingin, jadi udara dingin ya, pada malam hari dia akan besar. Karena dia fungsinya untuk menghangatkan udara yang masuk. Tapi pada saat udara panas, siang hari dia akan mengecil. Nah, ini perlu dievaluasi apakah hipertrofiknya kongka ini dia masih dalam batas normal. Artinya dia sampai ada gangguan nggak? Misalnya sampai gangguan pusing, kemudian mampet, nggak bisa nafas. Ya. Bisa jadi bukan dari hipertrofi kongkanya, bisa jadi dari adenoidnya. Jadi kongkanya dia akan itu karena satu kesatuan. Jadi masuk ke dalam itu adenoid. Bisa jadi dari adenoidnya. Kalau sampai susah nafas banget itu kemungkinan bisa juga disebabkan oleh adenoidnya, bukan hanya kongkanya saja. Karena khawatirnya kongkanya dikecilkan ternyata adenoidnya tidak dikecilkan, ya, maka sama saja, ya, karena itu satu saluran yang yang searah, ya. Jadi memang harus dinilai dua-duanya, antara apakah kongka saja ataukah adenoid juga ikut terlibat. Ya. Baik, Dok. Berarti untuk Bapak Turtleneck memang kalau ada kesempatan tentunya boleh datang ke Poli THT Rumah Sakit Dr. Muardi, ya, ketemu sama Dr. Putu Wijaya, spesialis THT konsultan. Nah, Dok, melanjutkan tadi yang dokter sebutkan bahwa salah satu fungsinya konka itu kan humidifier. Dok, apakah memasang humidifier atau pelembab ruangan bisa membantu mengatasi amandel anak, Dok? Ya, jadi humidifier dia pelembab memang bisa karena memberi suasana yang nyaman ya di daerah situ, dan kerja dari kongkas, amandel juga akan lebih ringan. Jadi tidak terforsir lah ibaratnya untuk menghangatkan udara yang masuk ya. Jadi ini lebih mungkin ke arah ke kongkanya ya. Kalau amandel secara langsung sih enggak ya, kongka. Karena kongka itu dia akan bekerja sesuai dengan suhu di sekitar kita. Baik. Wah, udah dibatasin lagi sama waktu, tapi amandel ini merupakan suatu topik yang nggak akan habis-habis pertanyaannya, Dok. Terakhir nih, Dok, apakah operasi amandel ditanggung BPJS? Ya, ditanggung BPJS. Jadi dan rumah sakit kita di Muardi ini memang tipe A. Jadi kalau biasanya yang sampai ke sini itu kasus-kasus yang susah. Ya, jadi amandel yang sudah dengan penyerta penyakit-penyakit yang kompleks ya. Jadi kalau BPJS biasanya bisa diselesaikan di rumah sakit tipe C maupun tipe B. Ya. Baik, terima kasih Dokter Putu, dikaitkan karena sudah diingatkan lagi oleh admin bahwa waktu sudah habis.
Jangan lupa bahwa hasil rekaman live streaming hari ini dapat dilihat kembali di Facebook RSUD Dr. Muardi, Instagram RSUD Dr. Muardi, dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua akun media sosial RSUD Dr. Muardi, Facebook, YouTube, dan Instagram. Terakhir nih dok, sebagai penutup, kesimpulan penanganan amandel pada anak. Ya, baik. Jadi penanganan amandel pada anak memang kita harus selektif mungkin ya, tidak sekedar hanya operasi amandel, ini sakit apa langsung amandel, tapi kita harus menilai secara keseluruhan. Jadi di pasien-pasien dengan amandel memang harus secara hati-hati kita tangani, tidak serta-merta harus operasi, begitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Putu, terima kasih Ayah, Bunda, Papa, Mama, Sobat Muardi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.